Baik, kita akan lanjutkan langkah-langkah membuat aplikasi kita, dan kita sudah tiba pada langkah ke-8 sekarang, yaitu membuat tombol-tombol yang diperlukan untuk action. Nah, tombol-tombol yang diperlukan untuk action itu ada tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol refresh, dan tombol filter atau pencarian. Oke, jadi kita buat satu-satu tombol ini. Kita lanjutkan coding kita dari sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat dulu panel. Jadi ada gambarnya seperti tadi. Di sini tampilan layar aplikasi kita, di mana tombol-tombol itu mulai dari kiri, kemudian letaknya di bawah, dan ini kita taruhnya di dalam sebuah panel nanti. Ya, jadi kita buat seperti itu. Jadi kita buat dulu panelnya, kita tambah satu panel lagi. Ini sudah ada judul ya. Kita tambah panel berikut, yaitu panel menu untuk menaruh tombol-tombol tersebut. Nah, tombol-tombol tersebut kita pakai library Java Swing di dalam Java. Untuk membuat tombol-tombol tersebut dalam bentuk button, kita bisa menggunakan JButton. Jadi di sini kita akan buat tombolnya public JButton. Nah, yang pertama ada tombol tambah. Kita beri nama saja TBL tambah. Kemudian TBL edit untuk edit, kemudian ada TBL hapus untuk hapus, kemudian ada TBL refresh, kemudian ada TBL filter atau cari nanti, filter. Oke, setelah itu, setelah kita tambah tombol-tombol, membuat tombol-tombol objek dari tombol-tombolnya, kemudian kita tinggal menciptakan objeknya. Untuk panelnya dulu ke menu, ini kita letakkannya di atas dari pframe set visible true ya. Jadi kita selalu letakkannya di atas ini. Jadi kita buat dulu menu, kita ciptakan objeknya dengan new panel, jpanel. Oke. Kemudian menu dot set layout, kemudian new flow layout, dalam kurung kita kasih flow layoutnya left karena dia mulai dari kiri ya. Flow layout dot left. Oke. Kemudian kita tambahkan menu ini ke dalam JFrame atau pframe kita. pframe.add menu, kita taruh border layoutnya. Ini letaknya kita taruh di bagian bawah, yaitu di bagian south. Jadi kita pakai border layout south ini supaya letaknya di bagian bawah tombol-tombolnya, panelnya. Kemudian kita buat masing-masing tombol, kita create objeknya TBL tambah sama dengan new JButton tambah. Oke. Kemudian TBL edit sama dengan new JButton edit. Kemudian TBL hapus sama dengan new JButton hapus. Jadi ini kata di dalam tombolnya itu ada tambah, edit, ini edit ya, edit, kemudian hapus gitu ya. Kemudian TBL refresh
refresh sama dengan new J button, refresh. Kemudian ada TBL filter sama dengan new J button, kita tulis filter atau pencarian. Oke, kalau sudah, kita tambahkan sekarang ke dalam pemenu. Setiap tombol ini kita tambahkan ke dalam pemenunya. Jadi pemenu .add tbl tambah, itu ya, tbl tambah. Kemudian pemenu .add tbl edit, itu ya. Kemudian pemenu .add tbl hapus. Kemudian pemenu .add tbl refresh. Jadi kita tambah satu-satu ke dalam panel pemenu. Kemudian pemenu .add tbl filter. Oke. Setelah ditambah, sekarang kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita jalankan. Oke, tidak ada masalah. Kita coba java min app. Oke, tampilannya sudah seperti ini jadinya, dimana di bawah tabel ada tombol tambah, edit, hapus, refresh, filter, dan atau pencarian. Nah, setiap kita klik sekarang, ini tombolnya belum aktif ya, belum ada actionnya. Jadi sekarang kita akan menambahkan action di setiap tombol ini, dimulai dari tombol tambah dulu kita mau buat. Oke, jadi untuk tampilannya sudah. Sekarang kita akan buat actionnya untuk tombol tambah dulu. Oke, yang pertama kita harus import library. Untuk action itu kita pakai import java awt.event .bintang. Jadi kita untuk menggunakan action listener untuk action nanti itu kita pakai import java awt.event ya. Oke, setelah itu kemudian kita buat tombol actionnya di bawah. Oke, di atas set visible ini juga kita buat tombol tambah dulu. Tombol tambah .add action listener. Jadi ketika kita klik tombol tambah nanti function ini memanggil sebuah action, misalnya window baru atau action baru. Nah, seperti itu. Nah, di sini new action listener. Oke, kita buka kurung. Oke, seperti ini. Kemudian kita di dalamnya kita taruh public void action performat. Kemudian action event. Jadi di tombol ini akan menangkap event ketika kita klik sesuatu tombol, yaitu tombol misalnya tombol tambah ini ya. Dia baca sebagai event atau suatu kejadian ya. Nah, di sini kita akan tampilkan form baru, form tambah, yaitu seperti ini. Nah, form tambah kita akan seperti ini. Untuk itu kita akan buat dulu form tambah ini di sebuah kelas yang namanya ini. Jadi kita sudah sampai langkah ke-9, membuat window JFrame tambahan yang diperlukan untuk form tambah pegawai. Nah, kita akan buat ini, kelas baru namanya f tambah pegawai. Oke.
F tambah pegawai. Jadi kita buat dulu di DBapp ini. Saya buat lagi new file. Kemudian saya save as. Di dalam DBapp ini saya buka lagi. Kemudian saya beri nama ini F tambah pegawai.java ya. Jadi saya buat F tambah pegawai.java di sini, saya save. Oke. Sudah ada F tambah pegawai.java. Nah, di sini kita akan buat tampilan untuk form tambahnya. Oke, kita masukkan dulu package-nya, package db app, kemudian kita import Java Swing karena tampilannya yang menggunakan library Java Swing. Java Swing bintang, kemudian kita buat kelasnya public kelas F tambah pegawai. Kemudian di sini kita memakai membuat kelas ini sebagai turunan dari JDialog. Untuk itu kita pakai extends JDialog. Oke, karena sebentar kotaknya itu dalam bentuk dialog nanti. Kemudian di sini kita akan buat tampilan untuk ini untuk form tambahnya. Jadi di form tambah ini ada label ya. Labelnya itu ada NIP, nama, kelamin, kemudian ada label laki-laki, label perempuan, kemudian label tinggi, kemudian nanti ada tombol juga simpan dan batal, kemudian ada text field untuk NIP, text field untuk nama, text field untuk tinggi, kemudian ada radio button untuk laki-laki dan radio button untuk perempuan. Jadi kita akan buat semua elemen-elemen ini. Oke, jadi kita buat dulu dari label public JLabel. Pertama label untuk NIP, kemudian label untuk nama, kita beri nama lnip, lnama gitu ya. Kemudian ljk untuk jenis kelamin, ltinggi untuk tinggi, kemudian lmale untuk laki-laki karena tadi ada label untuk laki-laki, kemudian lfemale untuk perempuan. Kemudian tadi ada text field juga, public j text field, yang pertama untuk text field NIP, kemudian ada text field nama, kemudian ada text field tinggi. Oke, text fieldnya ada 3 tadi ya. Kemudian untuk radio buttonnya ada 2, public j radio button, itu ada rmale, kita beri nama rmale untuk radio button male, kemudian rfemale untuk radio button perempuan, rfemale. Kemudian ada button itu ada 2, ada simpan sama batal tadi ya. Public j button, ada tombol simpan, kemudian ada tombol batal. Oke, kemudian kita juga buat panel untuk tempat radionya dan juga sebuah label untuk membuat pesan error jika NIP-nya tidak diisi ya. Jadi di sini kalau penambahan NIP-nya harus diisi. Jadi nanti kita ada pesan error di sini jika NIP tidak diisi gitu. Nah, untuk itu kita buat label untuk pesan errornya sekalian.
Jadi kita bisa buat di sini public glabel, langsung kita isi error, namanya error MSG atau error message, sama dengan new glabel, kita isi invalid input. Jadi kalau tidak diisi, nanti NIP-nya itu ada error ini yang muncul. Kemudian untuk radio buttonnya kita taruh di panel, kita butuh sebuah panel, public jpanel. Jpanel kita taruh panel radio supaya namanya untuk tempat radio button, jadi kita beri nama saja panel radio. Kemudian kita tinggal bikin constructor. Kita buat constructor untuk kelas ini, public f tambah pegawai. Nah, di dalam constructor ini kita pakai parameter, yaitu kita mengambil JFrame dari parent, dari main app. Jadi JFrame-nya main app diganti sama JFrame, isinya diganti dengan isi dari f tambah pegawai ini. Jadi kita kirim JFrame-nya melalui parameter ini. Jadi di sini kita tulis saja JFrame parent. Jadi nanti dikirimnya itu JFrame dari main app, dikirim ke sini. Nah, di sini kita tinggal pakai super untuk mengambil JFrame-nya. Jadi karena JFrame itu nanti kita berikan sebagai extends di sini. Kita tambahkan saja sekarang ya. Jadi kita pergi ke main app. Kemudian kita tambahkan di kelas main app ini, kita berikan extends JFrame. Nah, nanti si JFrame ini kita bisa kirim ke sini menggunakan keyword super ini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan override constructor. Jadi kita bisa gunakan di override constructor itu di turunannya. Oke, kita gunakan super di sini, parent. Kemudian kita tambah data pegawai. Kita isi nama dari frame itu nanti jadi tambah data pegawai. Kemudian kita set visible-nya true. Ini set visible-nya jadi true. Kemudian kita set size. Kita isi lebarnya 320, kemudian panjangnya tingginya itu 200. Kemudian kita set layout. Now, jadi layoutnya kita kasih kosong dulu. Kemudian kita buat semua tombol-tombol dan juga text field dan juga label kita posisikan masing-masing. Kita mulai dari NIP dulu. LNIP. Ini dari label LNIP. Sama dengan new JLabel. Kita buat objeknya, sekalian isi teks di dalam labelnya, yaitu NIP. Kemudian JLabel right. Jadi JLabelnya nanti mulai dari kanan, rata kanan gitu ya, align atau rata kanan, marginnya mulai dari kanan. Kemudian LNIP dot set bounds ini untuk menempatkan posisinya mulai dari kiri itu 10, kemudian dari atas itu 10 juga, kemudian dari
kemudian lebarnya itu 90, kemudian tingginya itu 20. Oke. Kemudian kita kasih error message tadi, error message .setBounce. Error message-nya di samping dari NIP, kalau NIP-nya kosong. 7, kemudian 7 setBounce, kemudian 87 lebarnya, kemudian 17. Oke. Kemudian yang berikut untuk label nama sama dengan new JLabel. Nah, di sini kita tulis isinya nama, kemudian JLabel dot right. Oke. Kemudian L nama sama dengan L nama titik setBounce. SetBounce-nya itu 10,10, 40,90,20. Jadi mulai dari kiri itu 10, dari atas 40 karena agak di bawah dari ini, kemudian lebarnya 90 dan tingginya 20. Kemudian untuk label JK sama dengan new JLabel kelamin. Oke, kemudian JLabel.right. Oke, kemudian LJK.setBounce. Itu ada 10, 70, 90, 20. Hanya beda di tinggi dari atas. Dari atas itu 70 karena harus di bawah nama. Kemudian L tinggi itu kita buat new JLabel tinggi, kemudian JLabel right. Oke, kemudian L tinggi dot setBounce mulai dari 10, 100, 90, 20. Oke, kemudian yang berikut text field. Ya, yang berikut text field. Text field dari NIP dulu. NIP sama dengan new J text field. Oke, kemudian setBounce NIP dot setBounce. Itu setBounce-nya 110. Kemudian 10, kemudian 90, kemudian 20. Setelah TNIP ada T nama sama dengan new J text field, T nama setBounce. Kita isi di sini 110, 40, 150, 20. Ini untuk nama. Kemudian untuk tinggi, T tinggi sama dengan new J text field, kemudian T tinggi dot setBounce. Itu kita set 110, 100, 60, 20. Itu untuk tinggi. Kemudian TBL simpan. Ini untuk tombol, posisi dari tombol sama dengan new J button. Kita isi teksnya di dalam, simpan. Kemudian tombol simpan, setBounce 110,
kemudian 130, kemudian 80, kemudian 20. Oke, kemudian tombol batal sama dengan new J button, batal, kemudian TBL batal, set bounce 200,130,80,20. Oke. Nah, setelah itu kita buat untuk panel dan radio, untuk panel radio dan juga radio buttonnya. Kita buat dulu J panel radio sama dengan new J panel. Oke, kemudian L-mail untuk label laki-laki. L-mailnya kita buat new J label laki-laki, kemudian kita berikan label right, J label right, kemudian L-mail kita set bounce-nya 70,70,20. Kemudian L female sama dengan new J label perempuan. J label right juga untuk posisinya mulai dari rata kanan, kemudian L female set bounce untuk set bounce 160, kemudian 70, kemudian 90, kemudian 20. Oke, itu L female. Kemudian yang berikut J radio buttonnya kita buat J radio button untuk R-mail dulu sama dengan new J radio button. Nah, kita isi langsung nilainya itu P. Jadi nilai dari radio button itu P seperti di tabel tadi. Di sini itu jenis kelaminnya itu ada L untuk laki-laki dan P untuk perempuan ya. Nah, di sini untuk R-mail kita berarti L ya. L untuk laki-laki. Dan nanti P untuk perempuan. Nah, di sini kita berikan nilai true. Jadi pertama kali kita klik tombol tambah, nanti yang kecentang adalah laki-laki karena kita berikan nilai true. Kemudian R-mail dot set bounce ada 160,70,20,20. Kemudian untuk J radio button R female sama dengan new J radio button. Di sini kita berikan nilainya P karena perempuan. Kemudian kita berikan nilai false untuk centangnya itu tidak tercentang karena yang dicentang nanti adalah laki-laki. Kemudian R female-nya set bounce-nya 250,70,20,20. Kemudian kita tambahkan masing-masing set action command. Di atas dulu tadi lupa, di sini kita tambah R-mail dot set action command. Ini untuk memberikan nilai di dalam R-mail-nya jika dipilih L. Jadi untuk R-mail itu L, kemudian
rFemale set action command-nya kita taruh P. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita berikan radio button-nya, kita buat button group untuk menggabungkan, membuat dua button ini menjadi grup atau dalam satu grup, sehingga hanya bisa dipilih satu. Jadi kita pakai button group karena laki-laki atau perempuan tidak bisa memilih keduanya. Jadi kita pakai button group sama dengan new button group. Oke. Kemudian grupnya kita tambah add rMale sama rFemale supaya keduanya menjadi satu grup, artinya hanya pilih satu, rFemale. Oke, kalau sudah, sekarang kita tambahkan ke dalam form semuanya. Kita tambahkan yaitu dengan cara add lnip titik koma add lnama titik koma add ljk. Mulai dari labelnya dulu ya, kita tambahkan ke dalam frame, kemudian add tinggi, kemudian sekarang text field add nip, add nama, add tinggi, add tombol sekarang, add tombol, simpan, kemudian add tombol batal. Kemudian sekarang label untuk add label untuk male, kemudian add label untuk female, kemudian add radio button rMale radio button untuk laki-laki, kemudian rFemale untuk perempuan. Oke, kalau sudah, sekarang kita balik ke main app. Kita balik ke main app ini, kita sudah tambahkan tadi JFrame extends. Main app ini extends dari JFrame, sehingga nanti kita bisa kirim JFrame-nya itu ke form tambah pegawai. Nah, di sini kita bisa kirim ke form tambah pegawai. Kita add dulu, kita panggil dulu form tambah pegawainya. Di sini kita tambah import dari package, kita tambah import db_app.f tambah pegawai, sehingga kita bisa memanggil objek metode di form tambah pegawai atau constructor. Setelah kita import, kita buat variabelnya public f tambah pegawai form tambah. Jadi kita buat nama variabel untuk menyimpan form tambahnya, ini namanya form tambah dari kelas form tambah pegawai. Kemudian kita tambahkan di bawah, di atas dari tombol tambah ini actionnya, kita bisa tambahkan di sini form tambah sama dengan new
kita buat objek ya, objek dari kelas form tambah pegawai untuk memanggil constructor yang tadi, constructor form tambah pegawai, constructor ini, dimana kita akan kirim JFrame parent. Jadi di sini new, di main app kita new, kemudian form tambah pegawai dalam kurung kita kirim this. This di sini maksudnya adalah frame, JFrame. Kemudian di dalam sini, ini di actionnya kita tambahkan form tambah dot set visible true. Jadi kita munculkan form tambahnya, kita set visible-nya, kita berikan true. Oke, kita coba jalankan saja ini. Saya jalankan lagi. Oh, ini ada kesalahan di set bounce elnip di form tambah. Ini sepertinya tidak boleh memakai tanda petik. Ini salah, set bounce-nya jangan pakai tanda petik. Saya hapus. Oke, sudah saya save. Oke, saya coba lagi. Oke, jalan ya. Java main app. Oke, sudah jalan. Sekarang kita coba dengan mengklik tombol tambah, akan kebuka satu window, yaitu window tambah dengan sebuah form di dalamnya. Ya, munculnya seperti ini. Jadi waktu kita klik tombol tambah tadi, sudah muncul sebuah form seperti ini. Nah, namun tombol simpan dan tombol batal ini belum berfungsi karena kita belum berikan action lagi ke dalam tombol simpan dan tombol batal. Ini belum bisa berfungsi. Kalau ini sudah bisa karena kita sudah taruh form group tadi, button group tadi. Oke, sekarang kita mau buat berikutnya adalah action untuk tombol simpan ini. Action. Ya. Oke. Nah, untuk buat actionnya berarti kita harus ke tombol pegawai. Kita buat actionnya di bawah sini. Oke. Nah, actionnya adalah di sini kita waktu klik tombol simpan, nanti kan data yang kita sudah inputkan itu tersimpan. Artinya tersimpan di database. Untuk itu kita perlu koneksikan ke database juga pada form tambah ini. Oke. Jadi di sini kita akan buat action dari tombol simpan tadi. Nah, pertama kita untuk action listener-nya kita harus tambahkan Java awt event seperti tadi ya. Di main app kita tambahkan import java.awt.event bintang. Oke. Kemudian kita tambahkan di setiap kemudian kita perlu tambahkan database tadi ya. Nah, berarti kita panggil dari database.java. Jadi kita perlu database.java di sini. Itu public. Ya, kita bisa pakai private. Kita bikin private saja. Private database db. Nah, ini kita buat objeknya apa? Deklarasi dulu. Variabelnya itu db. Kemudian kita tinggal tambahkan di bawah action dari tombol simpan. Karena kita sudah tambahkan import Java awt event tadi. Jadi tombol simpan kita bikin actionnya .add action listener. Ini kita buat seperti di main app tadi ya.
new action listener, action listener, kemudian kurung tutup kurung, kemudian titik kurung awal. Oke, di dalam sini kita tulis public void action performat, kemudian dalamnya kita taruh action event. Oke. Kemudian kita panggil DB tadi ya. DB sama dengan kita create objeknya DB new database. Kemudian if tenip. Nah, ini untuk validasi ya. Kita mau validasi jika tenipnya kosong, maka ada pesan error tadi, error message tadi. Jadi if tenip null, kita bikin error message-nya dot set foreground. Jadi kita munculkan pesan error dengan pesan errornya itu tulisannya merah. Nah, kita pakai untuk pewarnaannya itu kita pakai fungsi atau metode set foreground color dot red. Jadi nanti warna merah error message-nya. Error message dot set visible true. Itu kalau nip-nya kosong ya, karena nip tidak boleh kosong. Kemudian jika nip-nya tidak kosong, maka kita lakukan input, yaitu db dot oke, sebelum kita mau memanggil proses input di sini, kita harus bikin dulu. Kemarin kita sudah maksudnya di waktu yang lalu kita sudah buat di database itu proses select seluruh pegawai. Nah, sekarang kita harus buat lagi proses untuk tambah. Oke, di bawah sini kita bisa buat proses untuk tambah pegawai. Jadi di database kita buat saja proses untuk tambah pegawai. Oke, untuk tambah pegawai ini berarti kita mengkoneksikan dengan database juga ya. Oke, jadi di bawah sini kita di database.java kita buat dulu satu metode lagi untuk tambah pegawai. Public void tambah pegawai. Nah, di sini kita akan kirim parameternya itu ya berupa objek, yaitu pegawai, objek dari pegawai. Kemudian kita mulai mengkoneksikan lagi ke database. Connection con sama dengan null. Kemudian statement juga stmt sama dengan null. Oke, kemudian kita pakai try class for name. Kita isi driver kita com.mysql.jdbc.driver con sama dengan driver manager .get connection. Kemudian kita isi URL, username,
Ini dari variabel global yang di atas ya, variabel dalam kelas maksudnya, yang sudah kita deklarasikan. Password di atas sudah kita deklarasikan ini, jadi tinggal pakai aja di bawah. Oke, kemudian statementnya sama dengan count dot create statement. Oke, kemudian kita buat query string SQL atau string query-nya itu kita buat insert. Jadi kalau untuk insert itu kita kemarin sudah coba juga di MySQL ya, perintah-perintah insert. Saya gunakan insert into pegawai values. Nah, values-nya ini values. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan urutan dari field pada database. Kita pakai tanda petik seperti ini, kemudian tanda petik 2. Tanda petik seperti ini, kemudian tanda petik 2 seperti ini. Kemudian di dalamnya kita pakai objek tadi yaitu p.getNib. Oke, kemudian tanda plus lagi. Ini tanda plus dulu ya, lupa tadi di sini. Oke, jadi kita pakai tanda kutip 1, kutip 2, kemudian tanda plus mengapit objek yang memanggil metode pada kelas pegawai itu Java. Oke, kemudian kita kita buat lagi yang sama, koma di sini. Kemudian tanda petik 1 lagi dulu, kemudian tanda petik 2 di dalamnya, kemudian tanda plus 2 seperti itu. Kemudian p.get nama. Kita panggil metode p.get nama, kemudian di belakangnya kita koma lagi, tanda petik 1 lagi, tanda petik 2 di dalamnya, tanda plus. Oke. Kemudian kita isi dengan p.get jenis kelamin. Oke. Kemudian kita koma lagi, tanda petik 1, kemudian tanda petik 2, kemudian tanda plus lagi, plus 2 kali, kemudian p.get tinggi. Oke, seperti itu sudah. Kita keluar, enter, kemudian statementnya kita close. Nah, kita execute execute query dalam kurung SQL. Oke, kalau sudah, kita buat catch-nya, kan sudah buat try catch-nya dalam kurung exception Nah, di sini kita sistem out println, kita taruh error message-nya untuk bisa di catch, kemudian get message. Jadi errornya dari MySQL kita bisa dapat. Kemudian kita gunakan finally. Di dalam finally ini kita gunakan try juga dan catch. STMT-nya kita close. Kemudian di catch-nya catch exception kita kasih kosong, kemudian kita try lagi, count-nya kita kasih close,
kemudian di sini catch, exception E, kemudian kita kasih kosong. Oke. Di sini kita taruh titik koma ya. Oke. Untuk proses tambah pegawai di database.java sudah kita buat seperti ini. Di database.java. Nah, kita kembali ke form tambah pegawai. Kita akan panggil metode tersebut di sini. Jadi kita tinggal tulis db.tambah pegawai. Dan kita kirim objek new pegawai besar. Nah, kemudian dalam objek ini kita passing setiap parameternya, yaitu untuk tenip, getText karena berupa teks nip-nya, kemudian kita koma t nama dot getText, kemudian koma. Nah, yang berikut adalah kita kirim grup, yang mana grup dari radio button female dan male dan female. Saya menggunakan group dot get selection. Jadi jika pilih laki-laki atau perempuan itu kita bisa ketahui dari group button ini. Get selection, mana yang diselect itu yang dikirim. Get selection, get action command. Karena kita sudah buat action command-nya di atas, jadi kita kirim sesuai dengan action command-nya. Kemudian integer, untuk tinggi kita pakai integer dot parseIn. Jadi integer dot parseIn ini kita untuk tinggi, t tinggi dot getText. Oke. Ada titik koma. Oke, jadi demikian untuk tambah. Kita set visible false untuk setelah tambah. Jadi set visible false. Jadi form JFrame-nya ini untuk form tambahnya itu langsung kita close, kita tutup ketika selesai ditambahkan. Oke, sudah. Jadi setelah ditambah nanti kembali ke main app karena sudah di close. Nah, di main app ini kita harus membuat datanya langsung bisa ditambah otomatis gitu ya. Jadi ada proses refresh di sana atau ada proses reload lagi datanya, data dari tabel. Untuk itu kita harus penambahan sebuah fungsi untuk merefresh. Dan juga di saat kita buka form tambah nanti kita harus set nilai dari text field nip dan nama itu jadi kosong. Jadi kita bikin lagi form tambah dot tnip dot setText. setText-nya jadi kosong. Jadi text field-nya jadi kosong gitu ya untuk tnip dan yang ada di form tambah. Dan juga di form tambah ada tnama. Itu kita set teksnya, kita set kosong. Oke, kemudian
Kita set form tambah visible true, kemudian di sini kita akan buat sebuah metode untuk reload data kembali. Nah, kita beri nama metodenya itu, kita buat di bawah saja di sini. Di atas fungsi main ini kita buat satu metode public void refresh data. Jadi kita harus refresh, kita boleh refresh data gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan tombol refresh nanti. Ketika tombol refresh, klik tombol refresh, maka akan dipanggil juga metode ini. Nah, di refresh data ini kita langsung panggil tabel pegawai dot, ini saya enter dulu satu, oke. Tabel pegawai dot set data. Ini kita panggil di tabel model ada metode set data ulang, jadi set lagi datanya. Kita panggil db lagi, select seluruh pegawai lagi, jadi diselect ulang. Oke, set data seluruh pegawai, oh ke kurung tutup kurung, oke. Kemudian tabel pegawai dot fire tabel data change. Nah, ini ada metode di JTable di tabel model yang mana nama metodenya fire table data change. Ini artinya kita mau mereload ulang semua tabel model, sehingga data yang ada perubahan dari data bisa terjadi, bisa dibuat perubahannya. Oke, kemudian kita panggil refresh data ini kita copy aja, kita panggil di sesudah set visible true. Oke, kita titik koma. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita buat saja refresh tombol sekalian di sini. Jadi ketika tekan tombol refresh bisa langsung ke refresh data juga. Jadi kita buat tbl refresh add action listener, new action listener, kemudian public void action performat, action event, ini kita buat satu variabel, misalnya arg 0, oke, action listener, oh sorry, ini salah ya, action listener, ini kita salah tulis. Oke, kemudian tutup. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya public void action performat, kemudian action event, kita buat arg 0 aja. Oke, kemudian kita panggil refresh data. Jadi ketika kita tombol refresh, ketika kita klik tombol refresh akan memanggil metode refresh data, yaitu mereload ulang seluruh data lagi. Oke, kita coba dulu ini. Oke, di color. Oke, color ini kita butuh kita lupa untuk mengimpor color. Untuk color kita bisa gunakan di color itu kan di form tambah ya, color. Oke, di form tambah ini kita tambahkan awt color.
impor java awt color oke, save. Oke, kita coba lagi. Oke, tombol simpan, ada action listener-nya, tombol simpan di form tambah pegawai. Nah, tombol simpan ini ada error. Oke, di sini tombol simpannya ada salah ketik di sini listener, harusnya listener. Oke, save. Jadi di sini salah tulis tadi. Kita coba lagi. Oke, jadi ya, Java main app. Oke, muncul, sudah muncul. Di sini kita coba tambah. Oke, muncul form tambahnya. Kita tambah sesuatu, misalnya nip-nya kita tambah yang baru, misalnya 06011. Ini nip yang baru ya. Kemudian namanya misalnya Raju, laki-laki, kemudian tingginya misalnya 155. Kita simpan. Nah, ini ada error. Cannot issue data manipulation statement with execute query. Oke, tadi di sini ada error. Ini cannot issue data manipulation statement with execute query. Jadi di sini harusnya bukan execute query, ditambah pegawai ini kita harus pakai execute update, bukan execute query, update. Kalau di select kita pakai execute query, tetapi kalau ditambah untuk perintah insert kita pakai execute update. Oke, kita coba lagi. Ini kita tutup dulu. Oke, kita coba. Oke, kemudian kita coba running. Tambah. Oke, di sini kita tambah data baru, misalnya nip-nya 06011, namanya Raju, kemudian tinggi 155. Kita simpan. Nah, langsung muncul 06011 Raju, jenis kelamin laki-laki, tinggi 155. Oke.